Halo semuanya, WhatsApp kembali ke channel Mitch. Oke, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Ultraman Blazar. Dimana episode sebelumnya kita udah bahas sampai episode 6 ya, alur ceritanya cuy. Dan tanpa banyak basa-basi lagi daripada kalian gabut dan sampai ngamuk-ngamuk bontong-banting HP ke emak, langsung saja kita langsung masuk ke inti videonya. Episode 7 dibuka dengan Andre yang habis belanja karena belanja es krim minuman dingin gitu lah ya, karena lagi musim panas. Lalu dia pun melihat kapten gitu yang sedang membaca buku Mata Kaiju, dan ternyata buku itu ditulis oleh Kanazure Yokumine, di mana dia adalah mantan Profesor Scar. Lalu Shin pun berkedip kepada beliau yang ternyata menemukan danau dan mengancamkan tangannya dengan gelang yang aneh, dan tiba-tiba muncullah pelangi terbalik. Lalu di Scar sendiri, Bando sedang mengerjakan Edgaron mode 2 yang katanya akan selesai pada bulan depan, walaupun ya ada beberapa sedikit masalah. Lalu Kapten Gendo dan teman-temannya pun akhirnya menemukan info kalau ada pelangi terbalik yang sudah terjadi 1 minggu. Buset, itu pelangi apa ngapain coba 1 minggu? Keesokannya Kapten Gendo pun menemui mantan gurunya yang lalu bertentang pelangi terbalik itu yang katanya ada hubungannya tentang kaiju, karena profesornya sendiri pernah meneliti tentang kaiju yang ada hubungannya dengan pelangi. Para warga pun melakukan ritual untuk memanggil hujan, dan mereka percaya bahwa pelangi itu adalah dewa Nikki Kagachi. Tapi masalahnya, dewa kaiju tersebut bisa menurunkan hujan ataupun menurunkan belaya kayak hujan badai atau bencana selanjutnya sih. Jadi yang gak bisa dipungkiri gitu ya Pak ya. Lalu tiba-tiba kaiju tersebut pun muncul dan diserang pakai rudal oleh Edgar pun tidak mempan sama sekali Wak. Bahkan kaiju tersebut bisa membuat hujan badai yang sangat lebat cuy. Yang lalu sayangnya Ratri Sekat pun terpaksa untuk mundur karena tidak bisa menghadapinya. Di Sekat pun mereka mencari info tentang Nichi Kakashi, dan katanya cara memulainya itu berbeda-beda, dan sampai ada korban desa dihancurin coy. Buset nih kaiju. Setelah itu Kapten itu pun langsung menemui Profesor, dan disitu mereka berdebat ya, karena katanya kaiju yang salah, manusia yang salah. Ya debat gila, dan ternyata Profesor sendirilah yang memanggil Nichi Kakashi, dan ternyata itu gelang bisa menembak dan yang membuat Kapten Gento pun pingsan. Lalu Kapten Gento pun kaget setengah mati pas tahu bahwa udah kacau banget Wak, dan Scar pun langsung ditugaskan. Dan lalu Edgar pun kembali ditugaskan di sini ya. Ya gimana ya, Edgarnya nggak bisa apa cuy lawan si kaiju tersebut ya Pak ya. Dan lagi-lagi semua serangan tidak mempan, dan tiba-tiba akhirnya mukanya pun bisa kelihatan, dan lalu langsung menembakkan sinar kuasan pelangi yang membuat Edgar mati total. Lalu Kapten Gento pun langsung berubah menjadi Blazer Stone dan langsung melawan Nichi Kakashi. Walaupun cukup kesusahan banget ya, karena kan ya nggak seimbang Wak. Bahkan ditombak pun sampai ya gitulah ya. Sampai akhirnya Blazer pun mundur karena tidak bisa lagi menghadapinya, dan Kapten Gento pun pingsan di dalam hutan. Episode 7 pun berakhir. Episode 8 dibuka dengan melampirkan Gento yang diselamatkan oleh Ultraman Blazar di alam bawah sadarnya. Lalu Gento pun terbangun di rumah sakit yang ternyata Edgar pun lagi kacau total ya. Dimana Jepang juga disitu udah dihancur habis-habisan itu oleh Kakashi atau apa sih itu kaijunya ya. Edgar pun kacau, rusak parah cuy. Dan kalau ditanya siapa pelakunya, udah tahu pelakunya itu adalah Profesor. Saat perjalanan juga mereka membahas tentang Profesor yang ingin mereset dunia yang ada di bumi alam semesta ini. Lalu mereka pun mendapat info dari Emi di bawah untuk memanggil Nichi Kakashi memerlukan 7 gelang legendaris atau ya yang harus dicelupkan ke dalam air yang suci, dan lalu akan bersinar dan ada kayak ular gitu Wak. Soalnya Profesor ini juga gitu. Di Scar sendiri disebutkan itu langsung to the point, di mana dia bilang bahwa apakah untuk mengalahkan Nichi Kakashi harus membunuh Profesor terlebih dahulu, tapi mereka yakin bahwa hal itu tidak benar. Tapi memang kalau itu satu-satunya ya mau gimana lagi, korbanin 1 nyawa daripada korbanin 1000 nyawa. Dan mereka juga akan ada rencana untuk melawan Kakashi bersama juga dengan Profesor. Dan yang paling berbahaya dari kaiju tersebut tentunya kuasan pelanginya. Dan yang Kapten surga di situ ya itu adalah di kristal kepalanya yang mungkin itu kelemahannya. Dan lalu tempat Profesor Komino pun akhirnya ditemukannya sedang mancing lagi ya. Ya di tanah gitu lah ya. Dan itu gelangnya sangat berbahaya karena bisa nembakin sinar gitu Wak. Dan bisa jadi itu berhubungan dengan Nichi Kakashi. Lalu mereka pun langsung menjalankan rencana dan langsung OTW. Edgar pun OTW dan mereka semua pun sudah siap. Dan Lancera pun poin let's go. Di situ kaiju tersebut berhasil diserang beberapa kali oleh Edgar, namun tidak ada efek sama sekali. Edgar mencoba bertarung jarak dekat tapi ya kalah total ya. Teraki pun mencoba berbicara dengan Profesor. Di situ mereka bilang bahwa mereka punya statement masing-masing yang dibilangin Teraki memang gak salah juga sih. Dan di situ mereka mencoba untuk menyadarkan Profesor sedikit demi sedikit. Tapi ya gimana lagi, dia kan udah kebelet coy. Dan akhirnya untungnya
gelang di tangannya Profesor berhasil dihancurkan tuh. Tapi sayangnya Nachikagachi malah menambah kuat, bukan malah lemah tapi malah kuat cuy. Buset tuh, serangannya mat banget kalau kena tuh. Dan lalu Kapten Kento pun langsung berubah menjadi Ultraman Blaster. Di situ awalnya Kento cukup kesusahan ya. Dan ya lama-lama malah susah banget tuh karena bisa ngeluarin pedang di ekornya tuh si Kaiju. Untungnya berhasil dilumpuhkan kristalnya oleh Edgaron ya, dan mengeluarkan pelangi gitu cuy, yang membuat Blaster mendapatkan kristal baru dan langsung mengeluarkan ulti baru. Oh ya, di sini ultinya gue nggak sebut-sebutin ya. Dan setelah itu akhirnya jalan Ari pun berjalan dengan seperti biasanya. Itu Kapten Kento sedang bertani gitu ya, oh ya. Dan di situ juga Profesor juga ya biasa lah ya. Profesor mah mancing aja cuy, mancing. Dan lalu kok kedengar suara naga kaiju tersebut dan episode 8 pun berakhir. Episode 9 dibuka dengan Andrea yang mendapatkan tiket dari teman yang bernama Pasufubi. Kemudian di sini kita dikasih lihat flashback pas Andre masih muda dan ketemu sama Pasufubi. Ini masih muda banget tuh Andrenya. Di situ Gendo dapat pesan dari Retsu Haruno kalau Haruno harus cepat diperbaiki dalam 24 jam karena habis pertarungan pas lawan Nachikagachi episode 8 ya, itu sampai rusak parah tuh. Bahkan di situ Bando sempat sebel banget ya, dikira perbaikannya cepet malah lama banget. Dan hal itu membuat Kapten Gento cukup khawatir ya. Dan tiba-tiba Kapten Gento dengan blaster dan minuman Bando langsung diambil dong. Waduh, di situ Kapten Gento melihat kelihatannya di situ ya kayak galaksi gitu cuy. Dan saat dia tepuk 2 kali, tepuk 1 kali itu bersinar gitu, walaupun kayak agak nolak itu ya. Tiba-tiba 1 meter pun menabrak Bumble yang si Card pun auto OTW di situ. Dan di situ juga si konsernya itu tuh langsung dimulai ya. Dan ternyata itu musiknya tuh berhasil mengendalikan Garamon tuh. Di situ juga Edgar pun datang dan langsung melawannya tuh. Duel maut ya nggak susah-susah banget sih lawannya. Ini flashback ke Ultra Ki ya. Sementara Anda yang melihat kejadian ini, Andre pun nyadar Konik Kaiju temponya banget dengan musik yang dinyanyi teman-temannya. Ia pun langsung pergi ke konser itu, yang akhirnya ujung-ujungnya Blaster pun kembali muncul dengan Gento kembali. Di situ ya pas sampai di sana, teman-teman Andre itu ternyata adalah Saijin yang menyamar menjadi manusia. Senju udah datang dari 60 tahun yang lalu. Mereka juga sempat memang berkumpul untuk membeli Garamon ke bumi ya. Tiba-tiba dia mau ada alat musik, yang malah tertarik kepada alat musik dan tertarik pada musik-musik cuy. Kembali ke penerangan Blaster dan Garamon. Di situ Blaster cukup kesusahan ya, karena si ulti biasanya itu nggak mempan sama sekali, bahkan ia bisa membuat pendengaran Blaster terganggu tuh. Dan di situ Andre tidak segan-segan menembak teman lamanya, dan ya udah. Dan lalu Garamon pun mengeluarkan cairan hijau dan lalu langsung diulti dengan Blaster. Lalu akhirnya pun Blaster berhasil mengalahkan Garamon. Shin pun kembali kepada Pasufubi, dan disitu bilang berkasih banyak ya, maksud banyak karena musik berhasil menenangkan dirinya. Dan lalu tirai pun tertutup dan episode 9 pun berakhir. Sedikit ngobrol aja, pas gue nonton episode ini dulu tuh ini asik banget loh. Gue benar-benar flashback ke Ultra Ki, walaupun gue nonton series Ultra Ki itu ya cuma di HP doang, dan itu juga baru sampai episode berapa tuh gue nonton Ultra Ki. Ya karena Ultra Ki itu nonton di HP juga ya, ada 2 versi ya, ada yang abu-abu ya, dan ada juga yang udah bening cuy ya, tapi beda-beda juga sih cuy ya. Menurut gue ya keren-keren aja sih, dan endingnya juga menggunakan lagu Ultra Ki. Dan buat kalian yang pengen nonton Ultra Ki episode 1 dengan grafik yang jernih banget, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi dan di pin komentar, gue udah sediain videonya. So, kalian bisa aja kunjungi channel Toko Satu Indonesia dan pilih thumbnail yang ini, dan itu dia So. Oke guys, sekian dulu untuk alur cerita Ultraman Blaster part keduanya. Mungkin teman banyak yang nanya nih, bang kok part 2 nya durasinya jauh beda banget sama part sebelumnya yang 15 menit jadi 9 menit. Sebenarnya gue pengen uploadnya yang 20 menitan, cuma ya gimana cuy, kendala waktu aja bro ya. So maksud buat teman-teman dan video kali ini, dan see you next time, aku pamit, dan see you next time and dream.